Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Andaki Nur Pradana dengan NIM 13121001006. Di sini saya akan mereview kasus tindak pidana siber, kasus Bjorka tahun 2022. Di sini latar belakang kasusnya pada tahun 2022, dunia maya Indonesia diguncang oleh aksi peretasan yang dilakukan oleh akun anonim bernama Bjorka. Ia mengklaim telah membobol berbagai data penting milik pemerintah Indonesia, termasuk data pribadi pejabat negara, data registrasi SIM card, hingga data dari instansi seperti Kominfo, PIN, dan My Pertamina. Yang kedua ada modus operandi. Bjorka menggugah data curiannya ke Bridge Forums dan menyebarkannya ke publik melalui media sosial dan Telegram. Ia juga secara terbuka menyindir kelemahan keamanan siber di Indonesia serta menyampaikan pesan bahwa pemerintah tidak cukup melindungi data warganya. Dan yang ketiga, jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana Bjorka dalam kategori tindak pidana siber sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE yang telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016. Adapun pelanggaran yang diduga meliputi pasal 30, akses ilegal terhadap sistem elektronik tanpa hak, pasal 32, perubahan, penambahan, pengurangan data elektronik tanpa izin, dan pasal 33, gangguan terhadap sistem elektronik. Pasal 46, ketentuan pidana atas pelanggaran pasal-pasal di atas. Pemerintah melalui BSSN, Polri, dan Kominfo membentuk Satgas Siber untuk menelusuri identitas Bjorka. Pada September 2022, aparat menangkap seorang pemuda asal Madiun bernama MAH, 21 tahun. Namun masyarakat meragukan keterkaitan langsung MAH dengan Bjorka karena ia hanya diduga menjadi penyebar informasi. Kasus ini menimbulkan kontroversi publik terkait efektivitas aparat dalam menangani kejahatan siber dan mengungkap identitas pelaku utama. Analisis yuridis. Kasus Bjorka menunjukkan kelemahan regulasi dan keamanan data pribadi di Indonesia karena pada saat itu RUU Perlindungan Data Pribadi belum disahkan dan baru disahkan pada 20 September 2022. Kebutuhan peningkat kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik, digital, dan penelusuran kejahatan dunia maya. Yang ketiga, tantangan dalam yurisdiksi hukum siber internasional karena pelaku kejahatan siber bisa beroperasi lintas negara dan sulit dilacak secara fisik. Dan di sini kesimpulannya, kasus Bjorka menjadi pelajaran penting bahwa keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas negara. Selain itu, penegakan hukum siber menuntut kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan digital, serta kerjasama internasional agar efektif.